Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat mengerjakan tugas ini dengan lancar dan baik. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yakni ad-dinul Islam. Baik yang saya takzimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD, yang saya hormati Ketua Program Studi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD, dan selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Yang saya hormati dan yang saya sayangi kedua orang tua saya yang telah mendoakan saya dan mensupport saya sampai saat ini, dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi hakikat manusia dan pengembangannya. Sebelumnya saya mau bertanya, mengapa kita harus mempelajari hakikat manusia? Karena untuk mengetahui gambaran yang jelas dan benar tentang manusia, agar dapat memberi arah yang tepat kemana manusia itu harus dibawa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kita mempelajari ini agar kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu, maksudnya gambaran yang jelas itu bagaimana, yang benar tentang manusia itu bagaimana, dan kita akan arahnya tuh mau kemana. Jadi begitu, kita emang perlu untuk mempelajari hakikat manusia dan pengembangannya. Maksudnya kita kedepannya, pengembangan untuk kedepannya itu bakal seperti apa. Jadi kita harus benar-benar harus tahu tentang materi ini. Karakteristik manusia, maksudnya di sini ada akal, pengertian hakikat manusia tersendiri itu merupakan ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipal. Maksudnya prinsipal itu maksudnya jadi bukan hanya gradual membedakan manusia dari hewan. Jadi mungkin di sini juga kita dapat mempelajari maksudnya perbedaan antara manusia dan hewan gitu. Jadi nanti kita belajar tentang karakteristik manusia. Bisa dilanjut ya. Di sini ada karakteristik manusia. Yang pertama, akal. Maksudnya di sini akal manusia itu akal itu sudah pemberian dari Allah. Manusia itu kan merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna. Maksudnya bukan yang paling sempurna, yang sempurna. Jadi kesempurnaannya itu terletak dengan adanya akal itu atau qalbu. Maksudnya ya manusia mempunyai akal itu untuk menyempurnakan. Berarti akal ini merupakan daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Jadi begitu. Dalam Al-Quran sudah jelas bahwa sudah digambarkan bahwa akal manusia itu digunakan untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam semesta, maksudnya alam sekitar. Jadi akal ini untuk manusia itu sangat berfungsi. Jadi kalau tidak ada daya akal ini, kita tidak bisa berpikir lebih jauh gitu. Nah, dilanjut dengan cipta. Nah, ini sangat berhubungan ya, akal dan cipta. Maksudnya cipta, manusia ini memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Nah, jadi kembali lagi pada akal tadi, bahwa
Dengan itulah manusia itu dapat menciptakan sesuai dengan kemampuannya mereka tersendiri untuk menciptakan hal-hal baru untuk kemajuan bangsa dan negara. Jadi maksudnya dengan akal ini kita bisa berpikir, bisa menciptakan hal-hal baru, penemuan-penemuan baru untuk kemajuan kita ke depannya. Maksudnya bukan hanya kita, bangsa dan negara juga seperti itu. Jadi contohnya seperti kita bisa menemukan alat-alat teknologi modern seperti sekarang. Jadi itu mungkin ya nanti itu manfaatnya kembali pada kita sendiri. Maksudnya mungkin sebagai sarana yang diperlukan dalam kehidupannya. Jadi itu memang sudah karakteristik manusia. Nah, yang ketiga terdapat rasa. Maksudnya, rasa ini secara sederhana itu dapat diartikan sebagai pengalaman yang bersifat afektif. Maksudnya pengalaman yang bersifat afektif itu maksudnya kita misal ada sebuah pengalaman, kita itu bisa ada rasa muncul suka atau ketidaksukaan pada diri kita, seperti itu. Nah, juga perasaan itu banyak menyadari dan mendorong manusia dengan tingkah lakunya manusia itu dalam memperlakukan dirinya di sekitar gitu, di alam sekitar. Maksudnya kita bersosialisasi manusia sesama manusia gitu. Nah, di pengalaman tersebut terdapat kejadian misalnya jadi gitu kayak muncul rasa kita tuh tidak suka atau suka, seperti itu. Maksudnya itu jadi rasa itu sangat mendorong tingkah laku kita. Jadi dengan rasa itu kita tuh beda gitu, muncul rasa suka dan tidak suka kita. Jadi seperti itu kalau rasa. Di sini ada karsa. Maksudnya karsa itu manusia itu dilahirkan ke dunia juga dibekali dengan daya karsa ini, yang mana merupakan daya karsa itu yang mana merupakan fungsi eksekutif dalam jiwa manusia. Jadi karsa juga disebut dengan kemauan. Maksudnya di sini karsa itu merupakan kebebasan yang menyempurnakan manusia. Jadi semisal kita ada kemauan dari karsa tersebut, kita bisa menyempurnakan kita sebagai manusia sesuai dengan tuntutan kesanggupannya tersendiri gitu, sesuai amanat yang ada, terutama kita sebagai manusia, sebagai khalifatullah dan rahmatan lil alamin. Jadi karsa itu kita harus punya kemauan, kita sebagai manusia harus mau agar untuk sebagai khalifatullah dan rahmatan lil alamin. Dilanjut di sini wujud manusia. Di sini terdapat menyadari diri, bertanggung jawab, kebebasan dan kewajiban dan hak. Maksudnya di sini itu menyadari diri. Maksudnya kita sebagai manusia harus mempunyai kemampuan mengeksplorasi diri kita. Maksudnya mengembangkan ke arah mana kesempurnaan dan menyadari dengan diri kita itu merupakan sebuah kekuatan. Jadi dengan menyadari diri itu kita tahu bahwasanya potensi kita itu ada, dan nanti potensi kita yang sudah kita kembangkan itu akan berarah kemana. Dan dengan menyadari diri ini juga mungkin nanti bisa sebagai kekuatan untuk penguat diri kita sendiri. Nah, di sini ada
bertanggung jawab. Maksudnya di sini tuh suatu bertanggung jawab ini suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Jadi apa-apa yang sudah menjadi tanggung jawab manusia itu kita harus pertanggungjawabkan sesuai dengan tuntutan kodrat manusia itu. Nah, yang ketiga ini ada kebebasan. Mungkin kata lain dari kebebasan itu merdeka ya, kemerdekaan. Tapi bukan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi emang merdeka, maksudnya emang kebebasan ini dengan tanggung jawab tadi itu emang sangat keterkaitan gitu. Kebebasan itu terikat pada merdeka dalam menjalankan tuntutan kodrat manusia. Jadi kita sebagai manusia harus merdeka dan menjalankan tuntutan kodrat manusia yang sudah kita miliki gitu. Nah, kalau kewajiban dan hak ini maksudnya di sini tuh kita sebagai manusia yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia itu dilakukan. Dan hak di sini maksudnya kita sebagai manusia harus mendapatkan hak itu, maksudnya hak asasi manusia. Jadi kita sebagai manusia kita lakukan kewajiban yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia, dan kita harus mendapatkan hak-hak itu sebagai manusia. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata dan kekurangan penjelasan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.